Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita mau masuk dalam ibadah online lewat YouTube GMKIH. Selamat berjumpa kembali bagi saudara yang mengikutinya, baik yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Makau. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam ibadah ini dan kita mengambil saat teduh untuk sejenak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Kita mulai. Mari kita memuji Tuhan karena saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena semata-mata anugerah Tuhan. Itu semua karena semata-mata kemurahan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom, jemaat Tuhan sekalian, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi bertemu bersama di dalam ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita tinggalkan semua beban dan persoalan kita arahkan hati kita kepada Tuhan dalam ibadah kita hari ini melalui YouTube saat ini. Sehingga oleh karena itu mari kita sehati, merendahkan diri dan kita akan masuk dalam doa dengan votum salam. Kita mulai. Ibadah pada saat ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin.
Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 sebagai nas pembimbing kita. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia baik adanya. Mari kita terus memuji Tuhan, karena pada saat ini kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang baik. Kasih setianya di dalam kehidupan kita adalah kasih setia yang tiada berkesudahan. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita lanjutkan pujian kita, karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita, sehingga kita terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
kita masuk dalam ruangan penyembahan. Tapi sebelumnya itu mari kita bermazmur bagi Tuhan. Dan kita buka mazmur kita dari Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Mulai. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Aaron. Etam orang-orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kau ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti, melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Amin. Mari kita masuk dalam ruangan penyembahan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memulai segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan Dia serahkan dirinya kepada kita hanya untuk menebus dosa kita. Mari kita katakan, Yesus telah memulai. Yesus, Kau telah memulai semua yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai semua yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan
Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan melalui channel ini Tuhan izinkan kita bertemu lagi. Kita terus berdoa supaya Tuhan buka jalan bagi kita dan beri kesempatan untuk kita bisa kembali tatap muka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, bersyukur kami masih boleh mendengar akan pemberitaan firman Tuhan melalui channel ini. Kami berdoa Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan mengajari kami, dan Tuhan juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami berdoa supaya pengertian dari Tuhanlah yang kami pahami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Hal-hal yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus, supaya kami memahami akan pengertian yang dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat ke-22 sampai ayat ke-30. Saya akan bacakan. Yohanes 10 ayat 22 sampai ayat 30. Tidak lama Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti. Ya, melihat judul yang diberikan, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya, melihat judul ini saja kita bisa membayangkan suasana yang ada pada saat itu. Kira-kira suasananya bagaimana? Bagaimana suasana kalau ada penolakan terhadap seseorang? Pasti ada ketegangan ya, ada keributan. Nah, sebenarnya peristiwa ini terjadi setelah Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala dengan tugas yang diberikan oleh Bapanya. Yesus memperkenalkan diri dengan bentuk perumpamaan. Setelah semua pernyataan Yesus itulah dikatakan dalam ayat 18 dan 19, dikatakan sesudah itu timbullah pertentangan di antara mereka. Orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan bahkan di dalam ayat itu, ayat 19 dan 20, mereka mengatakan ia kerasukan setan, ya. Tetapi ada sebagian juga yang meyakini bahwa bukan, ya. Tidak mungkin orang kerasukan setan berkata atau berbuat sedemikian. Yang lain mengatakan ia kerasukan setan dan gila. Saudara, penolakan yang disertai dengan ucapan-ucapan yang sungguh menyedihkan, ya. Karena apa? Karena tidak memahami dan tidak bisa mengenal Yesus. Tidak memahami kebenaran yang Yesus sampaikan, atau lebih tepatnya tidak menerima kebenaran yang disampaikan. Ya. Mari kita mencoba melihat tema ini di dalam 3 bagian. Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat bagian yang pertama. Apa yang membuat seseorang atau apa yang membuat seseorang bimbang? Ya, pertanyaan yang ada di dalam ayat yang ke-24, ya,
di mana mereka mengatakan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini sepertinya pertanyaan dalam suasana gemas gitu ya. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti saat Yesus menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Di dalam pasal 10 ini, Yesus menyebutkan dalam bentuk perumpamaan dalam ayat-ayat sebelumnya. Mari kita melihat, dikatakan dalam ayat pasal 10 ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, dikatakan Yesus menggunakan perumpamaan, lalu dikatakan ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Mereka tidak mengerti. Dalam ayat ke-7 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, ya, Yesus mengulangi lagi. Dalam ayat yang ke-11 Yesus juga menggunakan perumpamaan lain, aku gembala yang baik. Kalau kita melihat, saudara, pertanyaan itu seakan-akan satu pertanyaan yang wajar gitu ya. Karena mereka tidak paham. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan dari kalimat Yesus, ya, pernyataan Yesus, maka ternyata ada ketidakpercayaan. Ada ketidakpercayaan yang membuat mereka terus dalam kebimbangan. Ada ketidakpercayaan atau ada penolakan dari setiap pernyataan Yesus. Karena Yesus sudah menyatakan, sekali lagi Yesus menyatakan, memakai perumpamaan yang lain lagi sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, pada dasarnya sebenarnya yang membuat mereka terus bimbang adalah karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya atau tidak menerima setiap pernyataan yang Yesus katakan, yang menunjuk kepada dirinya. Ya, memang Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan dalam tugas dari Bapaknya. Entah dia mengatakan sebagai pintu atau dikatakan sebagai gembala yang baik. Lalu semua uraiannya itu menunjukkan bahwa dia menyampaikan tugasnya sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya. Tugasnya sebagai utusan yang mengenal orang-orang pilihannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan atau penolakan kepada kebenaran membuat orang tidak akan pernah bisa memahami kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan, penolakan kepada kebenaran membuat orang tidak akan pernah bisa mengerti, apalagi menerima atau mengalami kebenaran. Apa yang dinyatakan sebagai sikap dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus adalah karena mereka tidak menerima perkataan-perkataan Yesus. Bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan Bapaknya. Bagaimana Yesus menyatakan diri bahwa dia dan Bapa adalah satu. Hal itu membuat mereka terus menolak dan terus bermasalah dengan pengertian mereka sendiri. Yang kedua, kita akan belajar bersama, kita melihat bagian yang kedua, apa yang membuat manusia memiliki kepastian. Apa yang menjadi dasar? Apa yang membuat manusia memiliki kepastian? Kita membaca, saudara, dalam ayat yang ke-28. Ayat ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali bahwa kita yang menerima pernyataan Yesus, kita yang menerima berita Injil, kita yang menerima akan kesaksian Yesus sebagai pintu, sebagai gembala yang baik, sebagai pemberi hidup yang kekal. Itu menjadi dasar. Dasar bahwa kita punya kepastian. Kita punya kepastian. Menerima dan percaya kepada cara kerja Allah. Percaya kepada karya Allah di dalam Yesus Kristus. Cara Allah untuk menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dengan cara itulah Allah mau menyelamatkan kita. Dengan cara itulah Dia menyelamatkan manusia. Cara yang telah Dia tetapkan. Dan adakah cara yang lebih bijak dari itu? Adakah cara yang lebih bisa daripada itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya bisa belajar untuk menerima. Dan kita percaya, karena kita juga mengalami kebenarannya, bahwa Dia yang sudah menanggung akan hukuman atas kita. Jadi kepastian itu ada, kepastian itu kita miliki karena kita percaya, kita menerima pemberi hidup yang kekal. Ada kepastian keselamatan. Bahkan dikatakan orang yang telah Dia selamatkan tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada penjagaan yang sangat sempurna dari Tuhan. Ada penjagaan yang sangat sempurna dari Tuhan yang telah memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran yang Yesus berikan, di mana Dia sebagai gembala, memberikan satu pengertian bahwa dengan selalu mendengar suara sang gembala, maka domba-domba itu akan aman dari bahaya. Domba-domba itu akan lepas dari serigala. Domba-domba itu akan lepas dari singa yang mengaum, yang digambarkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Bahwa iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Tetapi kalau kita membaca dalam ayat 10, kita melihat jaminan Tuhan bahwa Dia yang sudah memanggil kita, Dia melengkapi kita, Dia meneguhkan kita, Dia menguatkan kita, dan Dia mengokohkan kita. Luar biasa. Bersyukur bagi kita yang sudah memiliki akan dasar keyakinan ini atau kepastian keselamatan ini. Yang ketiga, apa dasarnya kita yakin bahwa Yesus dan Bapa adalah satu? Apa dasarnya? Kita begitu yakin Yesus dan Bapa adalah satu. Bapak, Ibu, dan saudara semua, dalam ayat ke-30, Yesus menyatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Kita percaya karena ini adalah perkataan Yesus sendiri. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, masakan kita tidak percaya apa yang Dia katakan? Kita menerima Dia sebagai pintu, Dia sebagai gembala yang baik. Kita juga menerima pernyataannya bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Yang kedua, perhatikan dalam ayat yang ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mari kita perhatikan pernyataan ini. Domba-domba yang diberikan kepada Yesus, bukankah itu satu kuasa atau satu hak yang luar biasa? Karena tidak ada manusia yang dapat menjaga hidup sesamanya. Tidak ada. Manusia tidak bisa menjamin sesamanya untuk sampai masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada begitu banyak hal yang mengancam
orang percaya. Ada begitu banyak tantangan yang dialami oleh orang percaya. Hanya kita sesama manusia, kita tidak mampu menjaga sesama kita. Tetapi kalau Dia pemilik kehidupan, kalau Dia pemberi kehidupan kekal itu yang menjaga kita, kita pasti akan selamat. Karena itu benar sekali dan patut dipercaya bahwa Bapa, Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, sebagaimana pernyataan Yesus di sini. Satu di dalam arti bahwa mempunyai satu tujuan, mempunyai satu karya, ya, mempunyai satu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah yang merancangkan itu. Yesus melaksanakan rancangan itu. Dan Allah menyempurnakannya dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga pernyataan inilah yang menolong kita untuk memahami bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, Allah yang esa. Bapa dan aku adalah satu dalam karya penyelamatan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama dan bagaimana kita bisa menikmati kebenaran ini. Kita orang-orang tebusannya, orang-orang yang telah diselamatkan, digambarkan seperti domba. Domba gembalaannya, di mana Dia sendiri hadir, Dia sendiri nyata, Dia sendiri berkuasa, Dia sendiri setia sebagai gembala yang telah memberikan nyawanya. Dan Dia, di dalam Dia kita memiliki jaminan yang pasti. Karena apa? Karena kita percaya kepada Allah dan kepada kesaksian Yesus. Kita percaya juga kepada cara Allah yang telah dikerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan kita juga percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Yesus adalah memiliki jaminan yang pasti. Dan bagi saudara yang belum atau yang tidak percaya atau yang masih bimbang, siapapun saudara, saya mau katakan, mintalah tuntunan Tuhan. Karena bagi orang yang dengan tulus meminta petunjuk Tuhan atau minta Tuhan nyatakan kebenaran, Tuhan pasti menyatakan diri. Mintalah tuntunan Tuhan untuk saudara mengenal kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup kekal ada di dalam Dia. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukalah hati saudara dan mintalah petunjuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sempurna dalam karyamu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyatakan keselamatan kepada kami orang berdosa ini di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur karena karya-Mu yang sempurna. Engkau juga telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus, yang membuat kami menyadari keberdosaan kami, yang membuat kami memahami bahwa kami sangat membutuhkan Yesus, Juru Selamat, dan membuat kami meyakini Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kepada karya-Mu, kami sungguh percaya kepada cara-Mu yang sangat bijaksana dan penuh kasih itu. Kami tahu kami manusia tidak mampu melakukan sesuatu kalau bukan karena anugerah yang Tuhan berikan. Karena itu kami hanya dapat menerimanya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau
Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan kami berdoa. Tuhan terus meneguhkan kami sebagai orang-orang kepunyaan-Mu, sebagai domba-domba milik-Mu. Teguhkan kami Tuhan, dan terus tuntunlah kami, kuatkan kami dan pelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib itu. Kami serahkan diri kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, mohon anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa dengan doa-doa yang kita naikkan, Tuhan pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah memberkati kami. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jaminan dan ada kepastian bagi kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan GMKIH. Kami doakan Tuhan memberkati semua pelayanan yang dilakukan setiap bulan, termasuk juga dalam bulan yang ke-11 ini. Kami doakan Tuhan berkati, baik melalui pelayanan mimbar atau juga melalui YouTube, juga melalui telepon, dan semua pelayanan yang dilakukan untuk mendoakan orang yang sakit. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan, kami doakan supaya Tuhan memberkati. Sekarang kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan di mana-mana, secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa saat ini bagi keluarga Pak Karol yang ada di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk Provinsi Bengkulu. Kami doakan Tuhan berkati wilayah ini, baik dengan kota, daerah, desa yang ada di sana, bahkan juga pemerintah daerah, gubernur di wilayah Provinsi Bengkulu. Kami doakan Tuhan berkati secara khusus gereja-gereja Tuhan yang ada di sana. Ada anak-anak Tuhan, orang percaya yang ada di sana. Kami doakan Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan kepada mereka, pertolongan kepada mereka, sehingga mereka juga mengalami pertolongan Tuhan tiap-tiap hari. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami doakan untuk situasi pandemi yang makin masih ada sampai dengan saat ini, dan banyak masyarakat atau umat yang terpapar. Kami doakan Tuhan berkati pemerintah kami dalam berusaha untuk menanggulangi berbagai krisis secara khusus untuk pandemi ini. Baik itu tenaga medis yang berada di garis depan untuk melakukan pelayanan-pelayanan terhadap pasien, baik itu di rumah-rumah sakit ataupun di tempat-tempat karantina. Kami doakan Tuhan berkati mereka. Juga untuk kebutuhan daripada masyarakat Indonesia akibat daripada pandemi ini, kami doakan untuk kebutuhan mereka secara khusus untuk pemerintah, supaya Tuhan berikan kemampuan untuk dapat memberikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami doakan bagi mereka yang PHK, kehilangan pekerjaan ataupun kesulitan ekonomi dalam keluarga. Kami doakan supaya Tuhan berkati dan cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga doakan Tuhan untuk YPP di Batu, supaya Tuhan berkati pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Tuhan berkati mereka, pelayanan yang dilakukan, dan juga untuk staf mahasiswa yang ada di Batu di STTE dan ada di ATI Tanjung Enim, di ATI di Kalimantan Barat. Kami doakan Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk Hong Kong, pemerintah dan gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga umat Tuhan, gereja Tuhan di Hong Kong juga melalui pandemi ini menjadi kesempatan di mana banyak orang Hong Kong untuk datang mencari Tuhan Yesus. Pemerintah dalam usaha untuk menanggulangi berbagai krisis yang ada di Hong Kong ini, supaya Tuhan berkati, Tuhan menolong, sehingga semua masyarakat di Hong Kong dapat terlayani dengan baik. Kami doakan untuk kedamaian dunia, keamanan dunia saat ini, di mana negara-negara dalam pertikaian, di dalam peperangan, di dalam ancaman, juga teroris dan berbagai kejahatan yang sedang muncul saat ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan berikan kesadaran bagi mereka.
Sehingga pada suatu saat mereka-mereka yang berniat jahat melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan kejahatan, hati mereka diubahkan dan mereka menjadi orang yang satu saat percaya dan mengenal Tuhan Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini. Engkau sudah memilih menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan juga Israel rohani, gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami doakan hari ini supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Engkau berkati persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan di Hong Kong, di Macau, semua jemaat Tuhan yang ada, kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sudah disampaikan di tengah-tengah kita. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Dan mari kita memandang ke depan, memandang hari esok, karena hari esok ada dalam tangan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita angkat pujian sekaligus menutup ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak kan tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita sudah mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu mari kita siap untuk pulang, dan pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menjaga, memelihara setiap jemaat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.